Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi selamat datang di tutorial ke-5 probabilitas dan statistika. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang distribusi sampling ya teman-teman. Nah, jadi mungkin kita sebelumnya udah belajar gimana cara ngitung distribusi dari sebuah populasi gitu. Kayak kita bisa nyari mu-nya, kita bisa nyari variansnya dan standar deviasinya dan lain-lainnya gitu. Nah, gimana kalau sekarang adalah kita mau nyari dari populasi tersebut, kita cari samplingnya gitu. Kayak kita ngambil beberapa sampling dari populasi tersebut gitu. Contohnya kayak di kelas aktu misalnya ada 60 orang. Nah, itu kan populasinya tuh. Kita anggap itu sebagai populasi. Nah, kemudian kita mau ngambil misalnya contoh 5 sampling doang gitu. Nah, jadi kayak kita mau nyari distribusi dari saat kita mengambil 5 sampling 5 orang gitu dari total 60 populasi, itu nanti ada perubahan gak sih di mu dan juga varians dan juga standar deviasi dan lain-lainnya itu gitu. Nah, jadi ternyata setelah kita amati nanti, ketika kita mau nyari ketika kita mau nyari standar deviasi, mean dan lain-lain, nah si mu ini atau rata-ratanya itu akan bersifat sama dengan rata-rata dari sebuah populasinya gitu. Jadi mu dari X bar atau dalam kutip ini samplingnya gitu, itu sama dengan mu dari populasinya. Nah, bagaimana dengan variansinya atau sigma square-nya ya? Nah, variansinya ini nanti adalah dapat dihitung dengan variansi dari total semua populasi dibagi dengan n. Dengan n adalah banyaknya sampelnya gitu. Ini banyaknya sampel. Nah, selanjutnya contoh aja ya langsung ya. Ketika kita mau nyari, kita di sini disediakan populasinya itu ada 2, 1, 4 dan 3. Nah, dengan n besar atau total populasinya itu ada sebanyak 4. Nah, kita mau nyari yang pertama hitung distribusi sampling untuk X bar dengan pengambilan. Nah, ukuran sampelnya itu 2, n kecilnya 2 gitu. Jadi kita mau ngambil 2 dari 4 ini dengan pengembalian gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk yang pertama dari 2, 1, 4, 3 ini 2, 1, 4, 3 itu kan kalau kita yang tanpa dengan pengembalian ya. Nah, kalau dengan pengembalian artinya ketika kita contoh ya, kita ngambil si 2 ini nih. Kita ngambil 2, itu nanti 2-nya itu kan dikembaliin lagi. Kalau kita mau ngambil yang kedua, kan ada 2 pengambilan nih. Kita pertama ngambil 2, berarti kan dikembaliin lagi. Nah, kita ada kemungkinan untuk mengambil si 2 itu lagi gitu. Nah, jadi masih ada kemungkinan sampel yang terambil itu nanti ada 2,2 gitu. Nah, selain 2,2 bisa juga 2,1, kemudian 2,4, terambil juga 2,3, terus ambil juga udah ya untuk yang 2. Nah, sekarang kalau kita ngambil 1 nih. Kalau ngambil 1 kan berarti nanti 1,2 gitu ya. Kemudian ini ada banyak banget ya by the way. 1,1, kemudian nanti ada 1,4, 1,3, kemudian nanti ada untuk 42, 41, 44, 43. Kemudian nanti untuk yang awalnya 3, 32, 31, 34, 33. Nah, ini adalah total dengan pengambilan sampling dengan pengembalian gitu. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 atau 2 pangkat n besar ya. Nanti pengambilannya itu ada 2 pangkat 4 gitu. Ini pakai sistem aturan berhitung biasa. Jadi kita ada 16 total sampel gitu. Nah, kemudian kita mau nyari ini mungkin aku harusnya buat X barnya.
Di sini kita buat X barnya itu nanti adalah, ini kan berarti rata-ratanya 2 gitu. Ini X barnya adalah 2 tambah 1 dibagi 2, berarti kan rata-ratanya yaitu adalah 3,5. Kemudian ini ada 4 tambah 2 lah, 6 bagi 2 3. Kemudian ini X barnya adalah 3 tambah 2 5, 2,5. Kemudian ini ini adalah 1,5. Ini adalah 1,5 juga. Kemudian ini 1 tambah 4 5, 5 bagi 2 2,5. Kemudian ini adalah 1 tambah 3 kan berarti 4. 4 bagi 2 2. 6 bagi 2 3. Ini 4 tambah 1 5, 2,5. 4 tambah 4 adalah 4. 4 tambah 3 7. 7 bagi 2 3,5. Kemudian 3 tambah 2 5. 5 2,5. Kemudian 4 bagi 2 2. Kemudian 4 tambah 3 7. 7 bagi 2 adalah 3,5. Ini adalah 3. Nah gini ya. Nah setelah itu kita bakal ngitung frekuensi dari tiap X barnya ini ya teman-teman. Nah, berarti kalau X barnya nanti adalah, di sini kan ada berapa aja nih? Ada 1, terus kemudian ada juga 1,5, ada 2, ada 2,5, ada 3, ada 3,5, ada 4 ya. Nah untuk X bar 1 itu nanti kan berarti frekuensinya itu ada sebanyak berapa nih? Yang ada 1 kan yang ini ya, ini. Kemudian nanti ada juga 1 doang. Nah berarti nanti kita punya kemungkinan dia tuh sebanyak 1/16. Jadi ini apa? Ini adalah peluang dia X itu sama dengan X bar gitu ya. Nah peluang dia untuk keluar rata-ratanya 1 adalah 1/16. Dan nanti untuk yang 1,5 itu kan ada sebanyak 1, 2, nah ada 2 ya. Berarti nanti peluangnya adalah 2/16. Kemudian nanti untuk yang 2 itu nanti ada 1, 2, 3, berarti 3/16. Kemudian nanti ini kalau teman-teman hitung ada 4/16. Kemudian untuk yang 3 itu ada 3/16. Yang 3,5 itu ada 2/16. Dan yang ini adalah 1/16. Nah harusnya kalau teman-teman jumlahin semua total peluangnya ini dari 1/16, 2/16 sampai 1/16 lagi, itu nanti totalnya harusnya 16/16 atau 1 gitu teman-teman. Mungkin kayak coba hitung ya, 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 6, 10, 13, 15. Nah ini totalnya pas nih 1 peluangnya. Nah berarti untuk peluang dari ini udah benar gitu ya. Nah kemudian kalau kita mau nyari mu-nya gitu ya, untuk mu dari pengambilan sampling dengan kembalian, itu nanti kita bakal dapetin nilai ekspektasi dari X-nya gitu ya, berat atau X kali dengan sigma dari X kali dengan PX gitu. Nah untuk yang UX itu kan bisa kita tuliskan ekspektasi dari X ya, atau kita bisa lakukan dengan aku pernah jelasin kalau ekspektasi X itu adalah rumusnya X kali dengan PX gitu. PX sama dengan gitu ya. Ini salah. Nah mungkin kita bisa hitung, ini tinggal dikaliin aja sebenarnya teman-teman, kayak 1 kali 1/16 ditambah 1/1,5 kali 2/16, kemudian juga 2 kali 3/16 ditambah Nah ini kalau kita hitung nanti teman-teman boleh pakai kalkulator ya. Ini kita langsung dapat hasil 2,5
untuk mu x samplingnya. Nah sekarang gimana kalau misalnya untuk pengambilan dari variansinya. Nah ini kan rumusnya kalau teman-teman ikut itu adalah ekspektasi dari x kuadrat dikurangi ekspektasi dari x dikuadratkan gitu ya. Nah caranya adalah dengan teman-teman sama nih. Ini kan tiap ini ada ini ya, ada x-nya 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 gitu ya. Ini bedanya sama ekspektasi adalah kalian kaliin aja kuadratin dulu aja nih, kayak 1 kuadrat kali 1/16, 1,5 kuadrat kali 2/16, 2 kuadrat kali 3/16 dan seterusnya sampai 4 kuadrat kali 1/16, kemudian dikurangi dengan ekspektasi dari x, yaitu adalah 2,5 itu dikuadratkan gitu. Nah ini kalau aku tulis nanti jadi kayak gini ya. Kan kalau juga ada gua masih bisa sih berdiri kan gua enggak gua aku malah dia kan dia berganti lagi. Nah ini untuk perhitungannya gini teman-teman. Jadi yang merah ini yang dari 1 kuadrat ke 16, pokoknya selain yang biru ini itu adalah ekspektasi dari x kuadrat gitu ya. Nah jadi tinggal sama kayak ekspektasi, cuman kayak dikuadratin aja gitu. Nah ini dan yang biru ini itu adalah ekspektasi x tadi. Nah kita kan udah hitung nih ekspektasi x tadi kan 2,5. Nah berarti ekspektasi x dikuadratkan ya cuman 2,5 dikuadratkan gitu. Nah ini nanti kalau teman-teman hitung itu hasilnya 10/16 atau kalau kita iniin adalah 0,625. Oke, next kita bakal bahas untuk yang sampling tanpa pengembalian. Nah oke teman-teman, untuk yang distribusi sampling tanpa pengembalian itu artinya kita kayak ya udah nggak usah nganggap dia identik gitu, karena contohnya ketika kita punya 2, 1, 4, 3, ketika dua udah diambil itu kita nggak mungkin balikin lagi 2 gitu, kayak kita nggak mungkin ngambil lagi 2 di next draw gitu. Jadi kayak kita antara dapatnya nanti 21, 24 atau 23 kan. Nah kemudian 1, 2 di sini dianggap sama gitu. Nah berarti nanti kita dapatnya 1, 4 yang belum, kemudian 1, 3. Nah kemudian kalau yang 4 berarti kan terambilnya 4,3. Nah ini kombinasinya. Jadi kayak kalau bedanya kalau untuk dengan tanpa pengembalian itu nanti kita pakai kombinasi gitu. Kombinasi kan nggak memperhatikan urutan ya. Kombinasi terus tapi nggak boleh pakai yang sama gitu urut elemennya. Nah ini nanti kombinasi dari 42 ya, yaitu sebanyak 6. Nah kalau kita hitung di sini kan bener ya ada sebanyak 6 ya. Kalau yang permutasi tadi ini kita ini pakai permutasi ya. Nah untuk yang dengan pengembalian itu pakai permutasi ya teman-teman. Nah kalau ini ya udah nih kita punya 6 sampling, kita hitung x barnya masing-masing. Kalau ini kan berarti x barnya adalah 1,5, 2 tambah 4, 6, 3, 5 itu 2,5, kemudian ini 2,5, ini 4, 2, 7 itu 3,5. Nah nanti kita punya untuk nilai masing-masing x bar, yaitu kita punya juga p x sama dengan x nya
untuk X barnya itu 1,5, itu kan kemungkinannya adalah 1/6 ya. Kemudian untuk 2 itu ada 1/6 juga. Kemudian untuk 2,5 itu ada 2/6. Untuk 3 itu ada 1/6. Dan 3,5 itu ada 1/6. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini pas ya. Untuk kemungkinannya totalnya adalah 6/6 atau 1. Nah kemudian kita mau nyari mu X. Nah kalau mu X itu nanti kan kita sama kayak tadi ya, ekspektasi dari X kan berarti, yaitu adalah sigma dari X kali P X sama dengan X bar gitu. Nah jadi kita tinggal nyari aja nih 1,5 kali 1/6 tambah 2 kali 1/6 ditambah 2,5 kali 2/6 ditambah 3 kali 1/6 ditambah 3,5 kali 1/6. Nah ini akan sama dengan berapa? Akan sama dengan ini akan sama dengan 7, 8, 9, 10, 2,5. 10 bagi ada angka-angka kayak 2,5. Nah sekarang gimana untuk variansinya? Nah variansinya juga sama teman-teman. Untuk variansi dari X square itu nanti kan akan sama dengan ekspektasi dari X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X dikuadratkan. Nah dimana untuk ekspektasi dari X kuadrat itu adalah 1,5 kuadrat kalau ada yang agak sas itu ditarik ya. Kita biar kompak tuh. kayak begini. Kemudian untuk yang ekspektasi dari X dikuadratkan, itu kan ekspektasi dari X kan 2,5 ya. Ini kita kuadratin aja gitu. Dan nanti kita akan dapetin hasil yaitu adalah 2,5/6 ya, atau 0,41667 gitu. Nah ini untuk pengembalian untuk tanpa pengembalian gitu ya. Oke, next di sini ada, boleh teman-teman kalau nggak paham atau bingung boleh diulang-ulang videonya dan sampai di post-post gitu ya. Dan aku saran sih buat nyoba sendiri juga gitu. Nah kemudian di sini ada contoh soal populasi yang menjadi perhatian adalah berat badan balita usia 1-5 tahun sebanyak 700 balita. Nah ini kan berarti N besarnya ya. Ini tuh N besarnya 700 gitu. Ada 700 balita populasinya. Nah berdasarkan populasi ini kita diambil beberapa set data berukuran berbeda dan kita analisis nih untuk statistik min yang diperoleh dari masing-masing data sampel. Nah populasinya itu dengan mu atau rata-ratanya itu sebanyak 14. Kemudian standar deviasinya. Nah ini harus teman-teman ingat ya, kalau sigma tanpa square itu namanya standar deviasi, tapi kalau sigma dengan square itu namanya variansi gitu. Nah dan untuk N nya tadi kan 700 benar. Nah kita yang ditanya adalah berapakah probabilitas min berat badan balita yang diambil dari sampel secara random berukuran 25 antara 12 dan 15. Nah berarti kan nanti di sini kita ngambil sampel sebanyak 20. Nah selanjutnya di sini kita dikasih informasi mu kan 14 rata-rata dan sigma 3,1. Nah mu rata-rata dan standar deviasi ini diambil dari populasi gitu ya, sesuatu yang 700 tadi. Nah berarti untuk rumus kan sebenarnya kita tadi udah punya rumus ya. Kalau misalnya sigma dari X, sigma kuadrat dari X itu kan adalah apa? Sigma kuadrat per N ya. Nah di sini kalau kita mau nyari sigma X doang berarti
Ya, ringan hati. standar deviasi dari sebuah samplingnya, itu kan berarti tinggal di akar aja ya, dibagi akar N gitu. Nah berarti di sini kita bisa masukin kalau standar deviasinya ini adalah berapa teman-teman? Adalah 3,1 dibagi dengan 5 gitu ya. Yang belum tuh diginiin apa di Begitu. Nah kemudian di sini kita mau nyari dapatkan ini peluang dari 12 poin utamanya. kurang dari sama dengan sampelnya, kurang dari sama dengan 15 gitu ya. Nah ini kita bisa pakai ubah dia ke mana tuh, ke normal. Kita asumsiin sebagai normal gitu ya. Teman-teman mungkin ingat kalau kita mau konversiin ke Z, ini nanti kita tinggal masukin X nya dikurangi X bar gitu ya, dibagi dengan sigma per akar N nya gitu. Atau yang udah kita hitung 0,62 ini. Nah ini akan menjadi, ini mungkin X min mu ya, sorry, biar lebih reliable kita ganti dia jadi mu. Nah rumusnya gini teman-teman, ini mungkin salah satu yang harus diingat juga, dan perlu diingat kalau mu dan sigmanya ini itu berasal dari suatu populasi ya. Nah kita tinggal masukin aja sebenarnya untuk X yang ini 12 itu kan nanti kita dapetin Z, nilai Z normalnya itu adalah 12 dikurangi mu nya 14 dibagi dengan sigma dibagi akar N gitu ya, atau 0,62 ini. Nah ini nanti kita dapatkan sekian gitu. Kemudian untuk X nya sama dengan 15, ini kita bisa dapatkan nilai Z itu adalah 15 dikurangi 14 per 0,62. Nah gini ya teman-teman, jadi Z nya tuh kita konversi gitu. Makanya untuk peluang ini kita bisa konversiin ke apa? Peluang dari min 3,2258 kurang dari sama dengan Z, dan juga kurang dari sama dengan 1,6129 gitu ya. Nah ini kita sebenarnya tinggal lihat grafik normal yang udah pernah dijelasin juga. Kita punya nilai 0 di sini ya untuk yang normal, dan kita punya min 3,22 sekian di sini. Kemudian kita punya 1,6129. Nah berarti kan kita mau nyari luas daerah di sini dan juga di sini ya. Oke, kita bakal lihat di tabel normal ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini kita udah punya tabel normal standar dengan mu-nya 0 dan sigma square-nya adalah 1. Nah kemudian kita lihat nih, ini kan tabel yang disajikan nanti itu kan setengah grafik ya. Nah kalau setengah grafik itu kita tinggal lihat aja nih, kita ambil yang 0 sampai 1,6129, berarti 1,61 itu sekitar di sini ya, 0,4463 gitu ya. Nah, ini nanti ya saya sama dengan 0, berapa tadi? 4463 ditambah sama grafiknya yang sampai 3,22 itu tadi ya. Nah 3,22 ini kita anggapin positif, berarti dari 0 sampai 3,22 itu adalah 3,2122. Nah itu adalah 0,499. Mana kalau kita jumlahin ini akan menjadi 7, 5, 5, 1, 4, 9. Nah jadi peluang terambil berat badan balita antara 12-15 untuk sampel berukuran 25 adalah sekitar 94,57%. Nah begitu ya teman-teman. Oke, thank you. See you in next video. Kita bakal belajar tentang apa namanya? Whatever. Inferensi begitu. Oke, thank you.